Pak Karsimin. Selamat siang, Pak. Selamat siang Pak Marlis. Sebelumnya saya pengen tahu, Pak, apa permasalahan yang menjadi pemikiran Bapak uh, untuk menyelesaikan masalah-masalah itu, Pak. Iya ini Pak Marlis. Jadi semenjak mengikuti pendidikan calon guru penggerak, banyak ilmu yang bisa saya dapatkan. Iya, Jadi Pak. terinspirasi dari itu, saya kan ingat betul terngiang-ngiang sekali apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa tugas guru itu sangat mulia sekali gitu kan. Iya, Dan tugas itu sebagai seorang guru kita tidak bisa mengubah anak seperti mengubah benda mati kan, mereka itu benda bernyawa. iya, Nah, pesan pesan KHD katanya bahwa murid itu sudah punya potensi ya, iya, iya, Pak. potensi kalau bahasa KHD-nya apa itu namanya, sudah punya kodrat ya, sudah punya kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, ini yang membuat keprihatinan saya ini Pak Marlis, itu terkait dengan mindset anak ya. Jadi saya sangat prihatin sekali, ternyata anak-anak ini mindsetnya perlu diubah gitu kan. Iya, Mindsetnya perlu diubah. Jadi saya coba menggunakan pertanyaan pemantik kepada anak-anak itu. Nah, kira-kira menurut kalian pelajaran apa yang paling sulit? Nah, satu kelas itu tunjuk tangan semua dan mengatakan bahwa pelajaran paling sulit itu matematika. Nah, dari masalah ini saya punya pemikiran bahwa itu adalah mindset yang salah gitu, cara berpikir yang salah. Nah, akhirnya saya tergerak ingin mengubah mindset anak-anak dari cara berpikir gagal menuju cara berpikir sukses seperti apa yang kita pelajari di segitiga restitusi ya Pak Marlis ya. iya. Nah, seperti itu Pak Marlis. Jadi saya ingin merubah mindset anak lah pokoknya. Oh, iya. Cuman saya masih bingung nih caranya seperti apa gitu kan, formulasinya seperti apa. Jadi dari obrolan ini saya punya keinginan ada sebuah benang merah lah yang bisa saya terapkan untuk meningkatkan motivasi anak gitu Pak Marlis. Oh, iya. Jadi guna-gulana Bapak selama ini ya Bapak berkeinginan untuk merubah mindset anak tadinya, Pak, ya. Atau Betul karakter, betul. atau karakter Ya anak ya itu, Pak. ya Karena betul. ya setelah Bapak ikut pembelajaran di calon guru penggerak ini banyak ilmu-ilmu yang harus kita terapkan gitu ya, Pak, ya. Betul betul. Dengan adanya ilmu-ilmu yang harus kita terapkan itu, kita juga termotivasi tadinya, Pak, ya. Termotivasi Betul. untuk melakukan hal itu demi anak. Ya, Ya. ya. Sekarang saya tanya, Pak, uh, apa yang sudah Bapak lakukan untuk merubah mindset anak ini, Pak? Nah, yang sudah saya lakukan ini Pak Marlis Ya, ya, saya katakan ke mereka ya, saya katakan ke mereka ini anak-anak ini mindsetnya harus dirubah, saya bilang gitu kan. Cara merubahnya kita nggak perlu pakai modal, ubah dulu pikiran kita. Saya bilang ke mereka, nah ini yang harus kalian yakini, tapi nanti saya tanya dulu, kalian yakin apa enggak? Perubahan kecil dalam pikiran Anda akan menciptakan perubahan besar dalam hidup Anda. Saya kasih pertanyaan
statement seperti itu. Nah, anak-anak terbengong-bengong, ya, terbengong-bengong. Mungkin mereka bertanya juga, apa benar ya gitu. Coba sekarang bayangkan, saya bilang, kalau kalian menganggap matematika itu sulit, maka kalian akan selalu berdoa jangan sampai guru mata pelajaran matematika itu hadir di dalam kelas. Pasti itu doanya negatif, saya bilang gitu kan. Tapi bagaimana kalian bisa mengubah cara berpikir kalian, bahwa cara berpikir gagal itu kalian ubah. Saya bisa belajar matematika. Itu saya bilang gitu. Jadi untuk ini seperti itu Pak Marlis. Oh ya, dari langkah awal sebenarnya Bapak sudah bagus ya, sudah memberi contoh-contoh, bayangan-bayangan kepada anak tentang ya masa depan atau bayangan-bayangan tentang cara merubah karakter pada anak. Nah, dari sini apa tolak ukur Bapak untuk kemajuan pada anak ini, Pak? Saya ingin ya merindukan dan memimpikan anak-anak saya pada ya minimal pada saat pembelajaran saya lah ya. Ya. Kalau pada pembelajaran saya itu mindset negatifnya itu sudah berubah. Ya. Misalnya nih, ketika saya mengajukan pertanyaan A gitu kepada anak, impian saya itu anak-anak berebut ingin menjawab, ya. Berebut ingin menjawab. Nah, selama ini kan tidak. Bahkan saya seperti orang gila Pak Marlis. Saya nanya sendiri, saya jawab sendiri, gitu kan. Nah, keinginan saya itu, jadi pertama daya kritis anak itu mulai muncul, ya. Nah, itu diawali dengan perubahan mindset tadi. Jadi jangan takut untuk berkata sesuatu, ya. Karena waktu itu saya sampaikan juga ke anak-anak. Saya tidak akan menilai anak-anak terkait dengan benar atau salah jawaban anak-anak. Karena jawaban anak-anak di sini tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Dan saya tidak akan menilai jawaban anak kalian itu benar atau salah. Saya bilang gitu. Jadi tolak ukurnya, sekali lagi Pak Marlis saya sampaikan bahwa mindset anak-anak itu berubah. Ya. Jadi gimana anak-anak motivasi untuk belajarnya itu semakin terlihat. Ya, kemandiriannya muncul, keterampilan komunikasinya juga sudah mulai nampak, gitu kan. Kemudian inisiatifnya juga muncul, dan gitu. Nah itu dari perubahan mindset atau pola pikir gagal tadi diubah ke dalam pola pikir sukses gitu Pak Marlis. Ya, setelah menceritakan langkah-langkah Bapak itu, selanjutnya apa kira-kira langkah jitu Bapak untuk bisa melakukan semua hal itu, Pak? Selain yang sudah Bapak ceritakan, apakah ada ide-ide baru yang harus dikembangkan? Nah, ini kayaknya ini nih Pak Marlis ya. Kayaknya sih saya harus membuat skenario pembelajaran ya. Merancang skenario pembelajaran yang itu mengakomodir keinginan saya ya terkait dengan menumbuhkan motivasi anak, mulai pembelajaran desain pembelajaran berdiferensiasi, di sini bisa menumbuhkan nanti latihan kemandirian anak, kemudian juga latihan kerja kelompok, kayaknya bisa dihubungkan dengan KSE juga nih Pak Marlis. Jadi penerapan diferensiasi dan KSE nih Pak Marlis kayaknya nih. Wah, hebat, bagus Pak. Sangat menarik kegiatan itu Pak, dan sangat mendukung juga untuk merubah karakter anak Pak. Saya sangat senang dengan rencana-rencana
jitu Bapak ini. Nah, nah, sekarang kira-kira kapan Bapak bisa melakukan rencana-rencana itu, Pak? Karena menurut saya yang sudah Bapak rancang itu sangat bagus. Nah, ini memang kerjanya harus ekstra nih Pak Marlis. Ya, harus ekstra nih. Untuk materi yang ini, yang sudah saya lewati ini, biarkan apa adanya lah. Paling pakai cara-cara tadi lah untuk Iya. membangkitkan motivasi, ya kan? Nah, untuk ke depan nih, untuk pembelajaran selanjutnya nih Pak Marlis, Iya. ya, saya akan rancang itu. Dan insya Allah ini minggu depan nih Pak Marlis masuk ke sesi berikutnya, materi berikutnya. Ya, jadi saya harus kerja ekstra nih, merancang skenario pembelajaran yang mendukung apa yang menjadi keinginan saya tadi, di mana si anak mindsetnya sudah dibangun lah ya, dibangun dari cara berpikir gagal menuju cara berpikir sukses. Jadi dalam pemikiran saya ada istilah growth mindset, pola pikir bertumbuh. Nah, jadi di skenario itu akan saya buat bagaimana anak-anak itu secara tidak sadar mereka terbentuk pola pikir bertumbuhnya. Begitu Pak Marlis. Oh iya, bagus. Bapak Kersimin memang pas untuk pemimpin pembelajaran. Apalagi Bapak sudah tercimpung di grup penggerak ini, sudah mendukung semua itu Pak. Jadi saya termotivasi juga atas yang sudah Bapak lakukan dan rencana yang akan Bapak laksanakan. Nah, dari sini kira-kira siapa aja Bapak yang bisa mendukung kegiatan ini sehingga yang jadi harapan Bapak tadi bisa terlaksana dan sukses gitu Pak dan pelaksanaannya. Nah, kayaknya ini yang cari orang yang berpengalaman ini Pak Marlis. Iya. Iya. Kira-kira siapa ya? Wah, kebetulan di sekolah saya ini Pak Marlis ada 3 guru penggerak nih. Ya, saya harus belajar banyak nih ke beliau, ke mereka-mereka ini terkait dengan nanti saya akan rancang dulu nih skenario pembelajarannya, ya. Kemudian nanti kolaborasi dengan rekan sejawat saya dari guru penggerak untuk mengevaluasi. Kayaknya kaitannya dengan ini nih, pembelajaran sekarang nih, coaching ya. Gitu. Apa namanya? Minta dikoreksi lah ya kerjaan saya. Supervisi lah ya. Di supervisi nih, Iya. saya udah Iya. ngerancang kayak gini nih. Kayak kira-kira apa nih kekurangannya gitu. Itu yang Iya. pertama Pak Arif. Iya, mantap. Yang kedua nih, saya akan buka-buka lagi nih file-file modul di CGP kaitannya dengan materi pembelajaran berdiferensiasi, ya kan? Iya. Kemudian KSE dan juga kayaknya ada kaitannya juga dengan budaya positif itu Pak Marlis. Iya. Iya. Itu. Kemudian yang selanjutnya, wah harus semangat cari sumber-sumber lain nih di berbagai macam sumber nih, bisa di YouTube sama di tanya Mbah Google lah Pak Marlis. Iya. Kayaknya. Iya. Ya, bagus Pak. Rencana Bapak juga sudah bagus. Bapak akan berkolaborasi kepada teman-teman yang sudah jadi guru penggerak di sekolah Bapak. Ya, seperti Bapak sampaikan tadi, ada 3 orang yang sudah jadi guru penggerak di sekolah Bapak. Nah, selain itu juga Bapak akan mencari referensi mungkin melalui media Pak ya. Media-media untuk mencari informasi agar apa yang jadi rencana untuk pada anak ini terlaksana terutama di sekolah Bapak, seperti itu Pak ya. Betul. Dari percakapan kita ini Pak,
kalau saya ambil ke penilaian di tingkat level, kalau di awalnya level 1 terus progres keberhasilan di level 10, menurut Bapak sudah di tingkat level berapa, Pak? Kalau yang sudah saya lakukan selama ini, ya ngasih-ngasih motivasi gitu ya Pak Maris ya. Iya, Pak. Ngasih-ngasih motivasi ke anak-anak gitu kan, melalui di awal pembelajaran, kadang di tengah-tengah, kadang di akhir gitu kan. Nah, itu progres yang sudah saya lakukan kira-kira berada di level, kalau sampai 5 ke atas kayaknya belum sih Pak Marlis. Masih di level 4 lah kayaknya. Iya. Jadi upaya yang saya lakukan. Tapi dari pembicaraan ini ya, dengan sumber daya dan kekuatan yang saya miliki, di mana di situ ada 3 rekan sejawat yang bisa menjadi tempat sharing saya untuk membuat desain pembelajaran yang berpihak pada murid lah kalau kata KHD ya. Yang fokus utamanya adalah membangun motivasi belajar anak, mengubah mindset negatif menuju mindset positif, mengubah cara berpikir gagal menuju cara berpikir sukses. Nah, jadi fokus saya ya hanya untuk kelas-kelas saya aja Pak Marlis. Ya, saya kan mengajar di 4 kelas. Ya, 4 kelas. Ya, selama 1 tahun ini akan saya kawal gitu. Apa upaya yang saya lakukan ini ada nggak perbedaannya dengan kelas lain yang saya tidak mengajar di kelas itu gitu kan. Harapannya sih level 6 lah Pak Malis. Ya, level 6. Kalau untuk mencapai level 10 kayaknya berat benar. Karena itu harus melibatkan banyak pihak. Ya kan. Sementara ini kan saya melakukan sendiri gitu loh. Oh iya Pak. Tugas pokok dan fungsi saya sebagai guru di kelas itu gitu Pak Malis. Iya Pak. Itu langkah awal seperti itu Pak Malis. Level 6 lah. Level 6 ya. Nah, bagus Bapak sudah ada peningkatan yang sebelumnya ada di level 4 setelah diadakan ya berbagi pendidikan ya selama ini Pak ya. Nah, setelah berbagi Bapak sudah ada bayangan-bayangan, sudah ada rencana-rencana yang akan dilakukan. Terus Bapak sudah meningkat. Sebelum aja dimulai nih Pak, Bapak aja sudah meningkat pada tingkat level ke-6. Itu sudah progres yang luar biasa Pak. Semoga bisa konsisten melakukan hal-hal positif seperti itu Pak. Dan bisa juga diimbaskan kepada kawan-kawan yang lain seperti itu Pak. Terus bagi saya juga dapat pengalaman baru ini dari Bapak Karsimin ini yang sudah memberi ya bayangan-bayangan ya mungkin tadinya saya bertanya langsung sama Bapak, saya dapat dari Bapak seperti itu Pak. Dari percakapan ini kira-kira masih adakah yang harus kita perbincangkan lagi Pak agar lebih menguatkan apa yang jadi rencana-rencana Bapak? Jadi karena ini keinginan dan harapan saya baru untuk saya dan murid saya di kelas saya ya. Iya. Jadi sepertinya sudah cukup lah. Tapi saya akan lihat nanti ya progresnya seperti apa, tingkat keberhasilannya seperti apa, efektivitasnya seperti apa. Saya akan mengikuti saran dari Pak Marlis untuk bisa berbagi ya, berbagi praktik baik lah dari apa yang akan saya lakukan nanti. Seperti itu Pak Marlis. Mungkin agar Bapak lebih mengingat dari hal-hal ini yang sudah direncanakan ini, siapa aja Bapak yang
bisa mengingatkan Bapak nanti agar ada yang menegur ketika Bapak lupa atau tidak melakukan hal yang sudah direncanakan ini, Pak? Saya ini punya kedekatan emosional dengan satu wakakurikulum. Oh ya. Ya, wakakurikulum. Itu yang pertama. Yang kedua, wakakesiswaan lah. Kebetulan kan memang satu ruangan nih kami. Oh ya. Nanti saya akan sampaikan ke beliau berdua terkait dengan rencana yang akan saya lakukan dengan step-stepnya ya kayaknya sih. Dan juga saya berpesan kepada mereka berdua agar tidak sungkan-sungkan gitu, tidak sungkan-sungkan untuk selalu menanyakan progres apa yang saya lakukan, dan juga jangan juga sungkan-sungkan untuk memberikan masukan untuk perbaikan ke depan dari apa yang sudah saya lakukan. Kayaknya itu Pak Marlis. Oh ya. Nah, jadi sudah bisa disimpulkan ya Bapak ya, apa aja langkah-langkah yang harus dilaksanakan. Kalau bisa minta tolong Pak diulang lagi apa aja kesimpulan dari pembicaraan ini agar selain mengingatkan Bapak sendiri juga ya sebagai doa Pak, sebagai doa kita agar yang jadi rencana ini jadi perbaikan untuk diri kita Pak. Dari pembicaraan ini Pak Marlis, Ya. saya harus segera ya untuk pembelajaran ke depan nih Pak Marlis. Ya. Ya, pembelajaran ke depan. Kalau yang ini nanti apa adanya lah ya. Saya akan merancang skenario pembelajaran yang berpihak pada murid. Melakukan desain pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Nah, di situ akan saya sisipkan misi saya ya, terkait dengan anak-anak itu akan saya arahkan, ya, akan saya tuntun agar salah satunya mindset mereka itu berubah mindsetnya, dan motivasi belajarnya tumbuh. Motivasi belajarnya tumbuh dan mereka memiliki berpikir bertumbuh, growth mindset untuk pembelajaran ke depan. Kayaknya minggu depan kita bisa pakai matematis. Ya, minggu depan. Kemudian untuk mendukung apa yang akan saya lakukan, pertama saya akan sharing pendapat dengan teman sejawat saya yang sudah jadi guru penggerak. Yang pertama. Yang kedua, saya akan ulang materi-materi di modul CGP, modul tentang kemudian budaya positif, diferensiasi, KSE, dan juga akan saya pelajari juga tentang coaching Pak Marlis. Ya, coaching. Mungkin nanti ada beberapa individu yang saya arahkan untuk mengubah mindsetnya nggak bisa berubah-ubah. Nah, ini harus perlu memberdayakan anak dari cara berpikir gagal menuju cara berpikir sukses. Saya akan coaching si anak itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk mengingatkan saya ya, dan juga untuk mengukur sejauh mana progres saya akan minta sejawat saya, Waka Kurikulum ya Pak Sofian Hadi, dan juga Waka Kesiswaan Ibu Lina Rosliana. Kenapa mereka berdua satu ruangan dengan saya? Artinya saya bisa lebih leluasa lah kalau ngobrol dengan mereka berdua. Ada yang perlu ditambahkan Pak dari percakapan ini atau cukup Pak?
Cukup Pak Marlis. Cukup. Terima kasih nih Pak Marlis. Jadi dari sekarang saya mulai seger nih. Semangat dan saya yakin Bapak bisa. Nah, amin. Sekali lagi terima kasih Pak Marlis. Ya, sama-sama Pak, sama-sama. Ya nanti minggu depan jangan ditagih dulu lah progresnya Pak Marlis. Ya, saya minta waktunya setengah bulan lah. Siap Pak, mantap, mantap. Ya mungkin itu Pak pembicaraan kita untuk kesempatan ini. Kalau memang sudah cukup, ya kita tutup Pak ya. Ya. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.